kita jumpa lagi di channel YouTube Elina Sembayang Official. Oke teman-teman, kita kembali lagi membahas prediksi soal P3K Kebidanan Desember 2022 bagian yang kedua dari informasi teman-teman yang sudah lebih duluan maju ujian P3K. Oke, yang pertama itu adalah tentang kebutuhan vitamin dan zat gizi pada ibu hamil. Nah, jadi di sini sudah saya buat dalam bentuk tabel ya supaya kita mudah untuk memahaminya. Yang pertama sekali itu adalah asam folat ya. Jadi asam folat itu selama kehamilan itu dibutuhkan sekitar 400 sampai 500 mikrogram. Dan asam folat ini manfaatnya bisa mencegah terjadinya neural tube defect ataupun juga menghindari resiko cacat pada bayi. Nah, kemudian vitamin D. Vitamin D itu bisa mungkin ditanyakan nanti dalam bentuk mikrogram. Kalau mikrogram itu adalah 10 mikrogram atau bisa juga dalam bentuk unit ya. Jadi kalau unit itu adalah kebutuhannya minimal 400 unit ya, sekitar 400 unit. Dan ini untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Kalsium dibutuhkan itu 1000 mg dan vitamin A itu 800 mikrogram. Vitamin B6 1,9 mg, vitamin C 85 mg, vitamin B12 itu adalah 2,6 mikrogram dan vitamin E sebanyak 15 mg. Nah, jadi ini adalah kebutuhan zat gizi dan vitamin selama masa kehamilan. Nah, karena dosis ini cukup teoritis dan teman-teman harus dihafal ini ya, karena kemungkinan keluar untuk dosis-dosis vitamin ini dari informasi teman-teman yang sudah maju duluan. Kemudian teman-teman ada juga ditanyakan tentang klasifikasi diare. Nah, jadi di sini yang saya tampilkan adalah klasifikasi diare berdasarkan tingkatan dehidrasi ya. Jadi kalau misalnya diare itu tanpa dehidrasi biasanya kata kunci matanya tidak cekung ya, tidak cekung, bayinya masih sadar dan matanya tidak cekung dan tidak ada rasa haus yang berlebihan, biasanya turgor kulitnya itu cepat kembali dengan normal. Nah, jika bayi itu sudah mengalami dehidrasi ringan dan sedang, itu biasanya ciri utamanya itu bayinya gelisah dan rewel ya, kemudian matanya sudah cekung dan turgor kulit kembali lambat. Nah, kalau dehidrasi berat dia itu bisa sudah sampai letargis dan tidak sadar, dan matanya cekung juga sudah tidak mau minum lagi, sudah malas minum, dan turgor kulitnya itu kembali sangat lambat. Nah, jadi nanti diperhatikan di dalam kasus yang ditampilkan itu keterangan ataupun ciri-ciri bayinya itu seperti apa ya. Jadi kita bisa membedakan apakah itu termasuk diare tanpa dehidrasi, dehidrasi sedang ataupun dehidrasi berat. Nah, kemudian teman-teman ada dosis zinc pada diare ya. Jadi kalau misalnya anak yang diare itu masih berumur kurang dari 6 bulan, maka dosisnya itu adalah 10 mg satu kali sehari dan durasinya itu selama 10 sampai 14 hari. Ya, jadi tidak boleh kurang dari 10 hari. Tapi kalau misalnya yang diare itu adalah anak yang berusia 6 sampai 20 bulan, maka dosisnya itu adalah 20 mg ya, sama-sama satu kali sehari dan durasinya itu juga harus 10 sampai 14 hari, tidak boleh kurang dari 10 hari. Ya, jadi itu adalah untuk dosis zinc pada anak dengan diare. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi BBLR ya. BBLR itu dibagi menjadi 3 ya. Kalau misalnya berat bayinya itu 1501 sampai 2499, artinya di bawah 2500. Karena kita tahu kan berat bayi normal itu 2500 sampai 4000 gram. Nah, jadi kalau 1501 sampai 2499 itu adalah BBLR. Nah, kalau misalnya kurang dari 1500 ya, yaitu 1000 sampai 1500 gram, itu adalah BBLSR, berat bayi lahir sangat rendah. Dan kalau kurang dari 1000 gram ya, kurang dari 1 kilo, itu disebut dengan BBLASR, berat bayi lahir amat sangat rendah, ataupun BBLESR ya, berat bayi lahir ekstrim sangat rendah, itu kurang dari 1000 gram. Jadi nanti diperhatikan apakah dia itu berat badannya itu termasuk kategori lahir rendah ya, yaitu
yaitu 1.500 sampai 2.500, sangat rendah itu 1.000 sampai 1.500, dan amat sangat rendah itu kurang dari 1.000 gram. Nah, selanjutnya itu adalah berapa gram salep eritromisin yang diberikan pada bayi baru lahir. Ya, ini adalah antibiotik profilaksis untuk mencegah konjungtivitis pada bayi baru lahir. Jadi eritromisin yang diberikan itu biasanya 0,5% ya. Namun kalau misalnya yang diberikan itu adalah golongan tetrasiklin itu biasanya 1%. Ya, jadi nanti diperhatikan kembali yang di soal itu apakah golongan eritromisin atau tetrasiklin. Jadi kalau eritromisin itu adalah 0,5%. Informasikan bagi teman-teman sekalian kalau channel YouTube Wellness Bayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya itu tentang PWS KIA ya teman-teman. Dari data yang diperoleh PWS KIA itu cukup banyak ya untuk tahun ini. Nah, di sini saya akan tampilkan dalam bentuk materi singkat ya. Data yang perlu dilaporkan setiap bulan oleh bidan di desa ke tingkat puskesmas. Nah, jadi setiap bulan itu bidan di desa itu harus mengolah data yang tercantum dalam buku kohort. Nah, jadi setiap bidan melakukan pelayanan baik kepada ibu, baik kepada bayi, anak gitu ya. Itu kan selalu ditulis dalam kohort ibu dan kohort anak. Dan itu akan dijadikan sebagai bahan laporan bulanan KIA ya, kesehatan ibu dan anak. Jadi bidan di desa itu akan mengolah data itu menjadi bahan laporan bulanan KIA, kesehatan ibu dan anak. Ya, laporan bulanan KIA. Kemudian bidan koordinator di puskesmas akan menerima laporan bulanan tersebut dari semua bidan desa. Kemudian mengolahnya menjadi laporan dan informasi kemajuan pelayanan KIA bulanan. Itulah yang disebut dengan PWS KIA. Ya, jadi PWS KIA itu oleh bidan koordinator di puskesmas. Kemudian informasi per desa atau kelurahan dan per kecamatan tersebut itu akan disajikan dalam bentuk grafik PWS KIA yang harus juga dibuat oleh tiap bidan koordinator. Nah, jadi kalau dari desa ke tingkat puskesmas tadi yang dilaporkan oleh bidan desa itu adalah laporan bulanan KIA ya, jadi laporan bulanan kesehatan ibu dan anak. Nah, selanjutnya ini juga adalah tentang masih PWS KIA ya, melihat kelengkapan dan kebenaran data dari formulir yang telah diisi setelah pelayanan kebidanan dilakukan. Nah, ini merupakan apa gitu ya, langkah apa? Nah, jadi ini adalah termasuk langkah dari pengolahan data ya. Pengolahan data itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah pembersihan data. Nah, pembersihan data ini adalah melihat kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir yang tersedia. Nah, jadi melihat kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir ini artinya kita melakukan koreksi ya terhadap laporan yang masuk dari bidan tersebut. Misalnya apakah ada duplikasi nama, apakah ada duplikasi alamat, seperti itu. Nah, kemudian langkah yang kedua ini tadi adalah validasi. Validasi ini adalah melihat kebenaran dan ketepatan data. Misalnya apakah data yang diberikan itu sudah tepat atau belum. Misalnya apakah jumlah ibu hamil sama dengan jumlah ibu bersalin atau jumlah ibu bersalin lebih besar daripada jumlah ibu hamil, kira-kira seperti itu. Dan kemudian langkah ketiga itu adalah pengelompokan, yaitu sesuai dengan kebutuhan data yang harus dilaporkan. Jadi misalnya kita mengelompokkan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis untuk dilakukan intervensi, atau mengelompokkan ibu hamil dengan anemia berdasarkan desa dan kelurahan yang ada, seperti itu. Nah, jadi karena pada di sini pertanyaannya adalah melihat kelengkapan dan kebenaran data dari formulir yang telah diisi, maka ini adalah termasuk langkah dari pembersihan data ya. Pembersihan data tadi melihat kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah pengolahan data dalam PWS kesehatan ibu dan anak. Teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan prediksi soal P3K kebidanan Desember 2022. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagi yang belum tekan tombol subscribe channel YouTube Wellness Bayang Official, jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.